Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyajian algoritma ya. Jadi kemarin kan saya sudah memberi beberapa studi kasus tentang algoritma, dan sekarang saya ingin membahas tentang bagaimana sih penyajian algoritmanya gitu ya. Penyajian algoritmanya ada 3 ya teman-teman, sesuai dengan video saya kemarin gitu kan ya. Yang pertama, penyajian algoritma itu dengan menggunakan langkah-langkah ya atau deskripsi seperti ini gitu kan ya. Kemudian penyajian yang kedua adalah dengan menggunakan flowchart ya. Kemudian penyajian yang ketiga adalah dengan menggunakan pseudocode ya. Baik, kita membahas dulu dari soal yang pertama ya teman-teman. Jadi soal yang pertama itu adalah buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Ya, oke. Soal yang pertama, buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Oke. Yang pertama, kita coba menyajikan dalam bentuk flowchart terlebih dahulu ya. Flowchart biar lebih mudah. Ya, ini mungkin teman-teman flashback kembali gitu kan ya, simbol-simbol yang ada dalam flowchart. Oke, jadi dimulai dengan start, nanti diakhiri oleh end. Baik, untuk pembahasan yang pertama dengan menggunakan flowchart, ya. Yang pertama kita awali dengan mulai ya teman-teman. Semua algoritma gitu kan ya pasti dimulai dengan mulai. Oke. Kemudian berikutnya adalah ada preparation atau pemberian nilai awal gitu kan ya. Jadi di sini ada inisiasi terlebih dahulu, lambangnya seperti ini, seperti heksagonal segi 6 gitu kan ya. Kita inisiasi dulu nih. Karena di sini soalnya adalah 3 buah bilangan, berarti kita inisiasi adalah bilangan 1, ada bilangan 2, ada bilangan 3. Dan masing-masing 3 bilangan ini kita definisikan sesuai dengan tipe datanya. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer gitu. Misalkan di sini integer ya, bilangan bulat gitu kan ya. Kalau seandainya nanti soalnya diminta bilangan desimal ya berarti teman-teman tinggal ganti aja float gitu ya di sininya gitu. Jadi biar bisa bilangan desimal bisa masuk. Oke. Kemudian setelah diinisiasi, langkah berikutnya apa biasanya di dalam sebuah float dan sebuah algoritma itu flowchart itu. Kemudian adalah biasanya ada di sini nih setelah deklarasi pasti ada input nih, masukin nilai ya. Berarti di sini ada masukkan bilangan satu. Jadi dia kategorinya input. Bilangan satu, bilangan dua, bilangan tiga. Lambangnya seperti ini gitu kan ya. Seperti input juga ya. Jajar genjang miring gini gitu ya. Persegi tapi miring, jajar genjang. Oke. Jadi tiga bilangan dimasukin. Nah, setelah tiga bilangan ini dimasukin gitu kan ya. Sekarang ada proses ini. Kan ceritanya adalah mencari tiga bilangan terbesar. Berarti ada bilangan A, bilangan C, bilangan C. Bilangan A, B, dan C. Nah, oleh karena itu ya kita perlu bantuan. Itu kan ya, bantuannya apa? Bantuannya ada logika. Logikanya dengan menggunakan relasional, keterkaitan antara bilangan satu dengan bilangan lainnya. Jadi misalkan di sini ada logika. Ada logikanya gini. Setelah tiga bilangan tadi dimasukin gitu kan ya. Jadi kita bikin nih ada logikanya di sini. Jika bilangan satu lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan satu lebih besar dari bilangan 3, maka bilangan satu adalah merupakan bilangan terbesar. Jadi di sini ada perbandingan terlebih dulu, proses perbandingan. Tapi ada logika and, logika dan. Jadi kalau seandainya statement ini dan statement yang kedua ini benar, kedua-duanya benar gitu kan ya. Jadi true dan true gitu kan ya. Jadi true kan. Kalau seandainya true dan true, kalau logikanya n kan berarti benar gitu. Jadi ini gitu. Tapi kalau seandainya bilangan satu ini benar tapi statement yang keduanya ini salah gitu kan ya. Berarti tidak memenuhi kondisinya, berarti ke sini gitu ya. Jadi kalau seandainya tidak memenuhi statement ini gitu, maka lanjut ke statement berikutnya. Ini. Jika bilangan 2 dan bilangan 3 itu benar ya,
Kemudian ada pernyataan lagi gitu. Pernyataannya apa? Berarti pernyataannya adalah bilangan 2 merupakan bilangan terbesar. Jadi kalau misalnya kondisi ini tidak memenuhi, berarti kan kondisi ini nih. Bilangan 2 apakah lebih besar dari bilangan 3 gitu kan ya. Kalau seandainya iya, berarti bilangan 2 merupakan bilangan terbesar. Oke, kemudian apa namanya? Langkah berikutnya adalah selesai. Tapi kalau seandainya bilangan 2 itu tidak lebih besar dari bilangan 3 gitu kan ya. Berarti statement berikutnya outputnya adalah bilangan 3 merupakan bilangan terbesar gitu ya, seperti itu. Jadi logikanya ada di sini, benar atau tidaknya gitu kan ya. Kemudian dia setelah input itu kan ya ada output berikutnya. Nah, output berikutnya setelah ini output selesai. Oke. Itu pembahasan dari soal menentukan bilangan terbesar dengan menggunakan flowchart. Kemudian berikutnya adalah kita statement dengan menggunakan pseudocode. Ya, pseudocode itu teman-teman secara garis besar gampangannya adalah komponen sebenarnya sama penyajiannya dengan flowchart, tapi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi di dalam penulisan pseudocode. Yang pertama adalah menulis judul. Ya, menulis judulnya apa? Menulis judulnya misalkan di sini nih, program luas segi panjang, katakanlah gitu kan ya, seperti itu. Ya. Kemudian setelah ada judul, ada deklarasi. Jadi kalau seandainya ke soal ini, pertama ada judulnya nih, judulnya apa? Program. Program menentukan bilangan terbesar, gitu kan ya. Kemudian jadi mirip sebenarnya dengan flowchart, gitu ya. Pertama adalah judulnya terlebih dahulu. Kemudian setelah judulnya ada gitu kan ya, mendeklarasikan posisinya sama dengan kalau di flowchart itu adalah di sini di preparation ya. Posisinya sama dengan di preparation. Jadi ini deklarasi terlebih dahulu bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 gitu kan ya. Jadi sama dengan di sini. Inisiasi kalau di sini atau deklarasi sama aja gitu kan ya. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 sebagai integer gitu kan ya, seperti itu. Oke. Kemudian setelah mendeklarasikan ya, kita mulai masuk ke algoritmanya. Ya, algoritmanya. Nih, start ya, ada mulai start terlebih dahulu, kemudian read. Ada tanda read. Maksudnya apa tanda read itu? Jadi setelah bilangan ini dideklarasikan gitu kan ya. Ceritanya ketiga bilangan ini, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 ini adalah kemudian dimasukkan atau diinputkan lah gitu kan ya, diinputkan. Jadi dibaca terlebih dahulu nih kalau sudah diinputkan ya. Read bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Oke. Terus kemudian masuk ke logika nih. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2, n bilangan 1 lebih besar daripada bilangan 3, maka write atau tuliskan ya. Bilangan 1 adalah bilangan terbesar. Atau di sini sebenarnya kayak output lah kalau di flowchart itu ya. Jadi setelah logikanya ini, algoritmanya ini, logikanya terus dia output. Jadi ini input, proses, ini output gitu kan ya. Sama di sini juga. Ini dibaca, terus di sini ini ada logikanya gitu, ada logikanya, prosesnya gitu ya. Jadi misalkan bilangan 1 nih setelah diproses gitu aja, bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, maka prosesnya adalah bilangan 1 merupakan bilangan terbesar outputnya gitu kan ya. Kemudian jika salah gitu kan ya, jika salah if gitu kan ya, jika statement ini ada yang salah gitu kan ya, berarti ini nih logika kedua, bilangan 2 apakah lebih besar daripada bilangan 3 kan ya. Jika iya gitu kan ya, jika statement ini benar gitu kan ya, maka tuliskan atau keluarkan prosesnya gitu kan ya. Bilangan 2 adalah bilangan terbesar gitu ya. Kemudian jika tidak lagi gitu kan ya, jika statement ini masih salah juga gitu kan ya, maka keluarkanlah ini statement berikutnya. Jadi bahwa bilangan 3 adalah bilangan terbesar gitu kan ya. Jadi write bilangan 3 adalah bilangan terbesar. Kemudian finish, selesai gitu kan ya. Gitu. Oke.
Sudah dua ya teman-teman, penyajian algoritma. Pertama adalah flowchart-nya gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah pseudocode. Sekarang adalah yang ketiga. Ketiga adalah dengan menggunakan deskripsi atau langkah-langkah gitu kan ya. Menghitung 3 buah bilangan data sama gitu kan ya. Oke, yang pertama. Yang pertama kita inisiasi terlebih dahulu nih. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3 adalah integer. Ya, jadi inisiasi dulu sama dengan di flowchart gitu kan ya. Ada inisiasi terlebih dahulu. Oke. Setelah diinisiasi gitu kan ya. Kita input nih, ada proses input. Masukkan bilangan 1. Ya, bilangan 1 dimasukkan. Kemudian langkah ketiga adalah masukkan bilangan 2. Ya. Langkah ke-1 inisiasi, langkah kedua adalah masukkan bilangan 1, langkah ketiga masukkan bilangan 2, langkah keempat adalah masukkan bilangan 3. Langkah keempat masukkan bilangan 3. Kemudian setelah dimasukin nih bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, maka proses selanjutnya adalah proses kelima. Jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 dan bilangan 1 lebih besar dari bilangan 3, maka tampilkanlah langkah ke-8. Ya. Jadi loncat nih bisa gitu. Jadi kalau flowchart kan dia loncatnya dari sini ya. Nah, contohnya di sini. Tapi kalau deskripsi kayak gini gitu ya. Jika logika ini benar gitu kan ya, maka tampilkanlah langkah ke-8. Langkah ke-8 apa? Langkah ke-8 adalah ini, tampilkan bilangan 1 gitu kan ya. Tampilkan bilangan 1 maksudnya tampilkan bilangan 1 sebagai bilangan yang terbesar gitu kan ya, seperti itu. Oke. Jadi mirip-mirip lah gitu. Kalau ini kan dia tulis hasilnya. Nah, berarti di sini kamu tampilkan bilangan 1, ini mungkin kurang ya kata-katanya. Tampilkan bilangan 1 sebagai bilangan terbesar gitu kan ya. Oke. Lanjut gimana? Kalau seandainya statementnya salah gitu kan berarti kan lanjut ke sini nih. Bilangan kedua gitu kan ya. Bilangan 2 apakah lebih besar dari bilangan 3? Kalau seandainya bilangan 2 lebih besar daripada bilangan 3, maka tampilkan pada langkah ke-9. Berarti apa? Tampilkan bilangan 2 sebagai bilangan terbesar. Terus balik lagi, ya, balik lagi kalau seandainya salah. Kalau seandainya salah berarti kan di sini. Jika tidak, maka tampilkanlah langkah ke-10. Berarti apa? Tampilkan bilangan ketiga ya sebagai bilangan 3 sebagai bilangan yang terbesar ya. Jadi kita sudah bahas nih teman-teman, satu soal gitu kan ya, satu soal dengan 3 penyajian. Pertama dengan flowchart seperti ini gitu kan ya jawabannya, kemudian yang kedua dengan menggunakan pseudocode, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan deskripsi ya langkah-langkah. Jadi sebenarnya sama saja antara deskripsi, pseudocode ataupun dengan flowchart. Jadi sama-sama dalam penyajian algoritma. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini untuk pembahasan dari soal yang pertama saya cukupkan ya. Untuk pembahasan soal berikutnya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton, sudah melihat analisanya dan sudah memperhatikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.